Lalu Cik Milan bilang, "Lah kok pakai tanya segala? Kalau lebih larinya kemana buah-buahan dan kuenya itu?" Kata Lani, "Kok lebih? Kadang petugas kayak aku saja gak kebagian kok." Lah itu saking takutnya kalau dipecat sehingga tidak berani memberikan jatah untuk Cik Gyokme. Bahkan dengan menggunakan alasan yang cukup ngawur bahwa dirinya dia kadang gak kebagian. Lucu. Lalu salah satu umat yaitu Akin memberikan jatahnya untuk diberikan pada Cik Gyokme. Karena ini perlu dipakai sebagai obat penyembuh. Jadi sangat manusiawi kalau diperjuangkan bersama sampai dapat. Terus Cik Milan bilang, "Jangan berikan jatah mungkin. Di situ masih lebih banyak kok." Di sini saya perlu menanggapi bahwa memang ada lebih. Lah umpama Cik Gyokme hadir pasti ada jatahnya dia. Lah kalau Cik Gyokme berhalangan hadir karena sakit, terus jatahnya ditaplok siapa itu maunya. Akhirnya petugas yang satunya lagi yaitu Liana memberikan jatah pengganti kepada Akin. Untuk kali yang ketiga, acara sembahyang Capgo di kelenteng Kwansingbyu. Cik Melan bertanya kepada Kongco lebih dulu, karena pada acara sembahyang Jait yang kemarin itu sudah jelas-jelas dipersulit saat memintakan jatah untuk Cik Gyokme. Lalu jawabannya Kongco, tetap dimintakan saja. Kalau tidak boleh, langsung ambil satu saja terang-terangan untuk Cik Gyokme. Lah begitu saatnya antri, Cik Melan memintakan jatah untuk Cik Gyokme. Kebetulan Ratna sendiri ikut membagi-bagikan kue di ruang sesaji. Jadi Cik Melan berbicara kepada Ratna begini, "Rat, aku minta satu bungkus untuk Cik Gyokme untuk pengobatan." "Gak bisa, bilang sama Pak Yanto dulu. Mau aku berikan orang luar kota yang ikut sembahyang bersama tadi. Kalau lebih kamu tak kasih." Lah padahal orang luar kota yang ikut cuma beberapa orang saja. Terus lagi pula, siapa toh yang mau sakit kayak Cik Gyokme? Lalu Ratna bersandiwara sama Lani. "Apa ada lebih toh Lan?" Laninya tidak bisa menjawab, karena kenyataannya memang lebihnya masih banyak. Saat itu banyak umat yang tidak hadir. Perlu saya ulang lagi kata-kata saya yang tadi. Seandainya Cik Gyokme bisa hadir, tentu ia mengambil jatahnya sendiri. Sebaliknya kalau tidak bisa hadir, tentu jatahnya masih ada di situ. Tapi anehnya Cik Gyokme yang sedang berhalangan hadir karena sakit lalu mewakilkan seseorang untuk mengambilkan jatahnya kok dipersulit terus. Arahnya jadi jelas menuju penolakan. Cik Melan pun menunggu antriannya sudah sepi, pada dapat dan pada pulang baru dia masuk. Karena tidak ada keputusan memberi dan hanya dipingpong, akhirnya Cik Melan terang-terangan mengambil satu sambil berkata, "Satu ini untuk Cik Gyokme," dan berlalu keluar dari ruang sesaji. Ternyata urusannya tidak berhenti di situ, tapi menjadi catatan tersendiri bagi mereka, yaitu Ratna dan Jinghe alias Suyanto. Dalam rentang waktu beberapa hari setelah Cik Melan mengambilkan jatah untuk Cik Gyokme yang semestinya dilarang keras oleh Ratna dengan berbagai dalih. Lah tibalah saatnya saya sama Cik Melan yang sama-sama menjadi perantaranya Kongco sedang menaikkan tumpeng hajatannya seseorang yang butuh solusi dan sudah seringkali
Kongco menggunakan nasi tumpeng selamatan sebagai sarana untuk bikin beres persoalan-persoalan yang dihadapi banyak orang. Pelaksanaan selamatannya pun lancar-lancar saja, tidak ada kendala. Tapi semenjak pengelolaan Klenteng Kwansingbyo ini dikendalikan oleh Jinghe alias Suyanto dan Ratna di bawah kekuasaannya Sudomo Mergonoto alias Gotekve, dan tepatnya setelah caciku Tiomelan mengambilkan jatah untuk yang ketiga kalinya buat Cik Gyokme, dan yang semestinya dilarang keras oleh Ratna, maka terjadilah sebuah ancaman timbul dari dalam hatinya Ratna dan Suyanto. Ketika persembahan nasi tumpeng yang kami naikkan sudah saatnya turun dari meja altarnya Kongco, lalu saya pindahkan ke salah satu meja yang posisinya menempel di dekat badan bangunan altar utamanya Kongco yang di sisi barat. Sebentar kemudian Suyanto langsung jalan menghampiri, lalu memegang tampahnya nasi tumpeng tersebut sambil berkata, "Loh, ini kalau tak buang semua bagaimana?" Cik Melan menjawab, "Ya silahkan kalau mau dibuang." "Lah ada apa tumpeng kok akan dibuang?" Jawab Suyanto, "Kamu kok ambil buah satu bungkus kalau lagi tak usir kamu." Kata Cik Melan, "Perkara memintakan jatah buat Cik Gyokme saja kok sampai mau membuang nasi tumpeng segala. Buah-buahan dan kue-kue persembahan gak ikut punya saja kok. Diambil satu bungkus untuk Cik Gyokme kok gak boleh. Makanan persembahan itu yang punya Makco sama Kongco."